Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Saudara semua. Kami berempat yang tergabung dalam kelompok 1 akan mempresentasikan tentang patologi birokrasi. Namun sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Adi Purwanto Hadinagoro MMMA yang telah membimbing kami dalam mata kuliah reformasi birokrasi. Baiklah, kita akan mulai membahas tentang patologi birokrasi. Patologi dalam ilmu kedokteran adalah ilmu tentang penyakit. Pentingnya patologi adalah agar diketahui berbagai jenis penyakit yang mungkin diderita oleh manusia. Analogi itu berlaku pula bagi suatu birokrasi. Agar seluruh birokrasi pemerintahan negara mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul, baik yang sifatnya politis, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Penyakit yang sudah diderita atau mengancam akan menyerang perlu diidentifikasi yang kemudian dicarikan terapi pengobatannya yang paling efektif. Patologi birokrasi adalah sebuah penyakit yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan dalam birokrasi. Penyakit ini bukan sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, tetapi sudah ada dan terpelihara sejak lama. Birokrasi sudah menjadi simbol kemakmuran bagi aparatnya untuk mendapatkan pelayanan dari masyarakat. Kultur pangreh praja atau rakyat mengabdi pada pemerintahan atau raja ketika itu sudah ada di birokrasi zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Dan birokrasi yang diciptakan untuk melayani penguasa sudah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda. Ada 5 kelompok patologi birokrasi. Yang pertama, patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi. Yang kedua, patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Yang ketiga, patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional dan negatif. Yang kelima, patologi yang merupakan akibat situasi internal berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan. Baiklah Bapak Ibu Saudara semua, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, patologi karena persepsi. Patologi birokrasi yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, kemudian menerima suap, kemudian pertentangan kepentingan, kemudian ketakutan pada perubahan, inovasi, dan risiko, penipuan, bersikap sombong, ketidakpedulian pada kritik dan saran, takut mengambil keputusan atau desidofobia, sifat menyalahkan orang lain, intimidasi, kurangnya komitmen, kurangnya koordinasi internal, kurangnya kreativitas dan eksperimentasi, kredibilitas yang rendah, kurangnya visi yang imajinatif, kedengkian, nepotisme, tindakan yang tidak rasional, bertindak di luar wewenangnya juga merupakan kelompok patologi yang pertama ini. Selanjutnya ada sikap opresif, yaitu sikap memperlakukan bawahan dengan ancaman, tekanan, dan paksaan. 2. Patologi karena masalah pengetahuan dan keterampilan. Ketidaktelitian, rasa puas diri, bertindak tanpa pikir, kebingungan, tindakan yang kontraproduktif, tidak adanya kemampuan berkembang, kedangkalan, ketidakmampuan belajar, ketidaktepatan tindakan, inkompetensi, ketidakteraturan, melakukan tindakan yang tidak relevan, sikap ragu-ragu, kurangnya imajinasi, kurangnya prakarsa, kemampuan rendah, ketidakrapian, bekerja tidak produktif, stagnasi. 3.
Patologi karena melanggar hukum. Menggemukkan pembiayaan, menerima sogok, ketidakjujuran, tata buku yang tidak benar, korupsi, kontrafiktif, tindakan kriminal, pencurian, penipuan, dan kleptokrasi. 4. Patologi terkait keperilakuan. Hal-hal yang termasuk di dalamnya adalah bertindak sewenang-wenang, pura-pura sibuk, paksaan, konspirasi, sikap takut, penurunan mutu, tidak sopan, diskriminasi, cara kerja yang legalistik, dramatisasi, sulit dijangkau, sikap tidak acuh, tidak disiplin, inersial, sikap kaku, tidak berperi kemanusiaan, tidak peka, sikap tidak sopan, sikap lunak, tidak peduli mutu kinerja, salah tindak, semangat yang salah tempat, negativism, melalaikan tugas, rasa tanggung jawab yang rendah, lesu darah, peperaseri, melaksanakan kegiatan yang tidak relevan, red tape, kerahasiaan, pengutamaan kepentingan sendiri, suboptimasi, psikopensi, imperatif wilayah kekuasaan, tokenisme, tidak profesional, sikap tidak wajar, melampaui wewenang, pertentangan kepentingan, dan pemborosan. 5. Patologi terkait situasi internal. Hal-hal yang di dalamnya adalah penempatan tujuan dan sasaran yang tidak tepat, kewajiban sosial sebagai beban, ekstorsi, tidak tanggap, pengangguran terselubung, motivasi yang tidak tepat, imbalan yang tidak memadai, kondisi kerja yang kurang memadai, pekerjaan yang tidak kompatibel, inconvenience, tidak adanya indikator kinerja, kekuasaan kepemimpinan, miskomunikasi, misinformasi, beban kerja terlalu berat, terlalu banyak pegawai, sistem pilih kasih, sasaran yang tidak jelas, kondisi kerja yang tidak aman, sarana dan prasarana tidak tepat, serta perubahan sikap mendadak. Mencegah patologi birokrasi. Menurut Hayden, 1. Rasionalisasi dalam perilaku yang baru dan pola tindakan yang baik untuk menciptakan integritas pada sektor publik. Yang kedua, keterbukaan pemerintah, lembaga perwakilan, dan meningkatnya partisipasi publik. 3. Kebebasan dan demokrasi. Terciptanya sistem politik yang sehat, dilindunginya hak-hak sipil dan masyarakat. 4. Kebijakan sipil dan perwakilan. 5. Diperbaikinya
kinerja administrasi. Berdasarkan rumusan Hayden dapat disimpulkan bahwa menurut para ahli cenderung mengumumkan pendapatnya masing-masing berdasarkan penelitian terhadap data-data empiris yang mereka analisis dalam konteks upaya untuk mencegah patologi birokrasi.